Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai tentang teknik penulisan metodologi, data analisis, statistik, pelaporan hasil dalam penelitian kuantitatif, dan terakhir diskusi. Kita masuk di poin A, yaitu teknik penulisan metodologi. Menurut M. Atarsemi 2007-14, metodologi penulisan antara lain untuk menceritakan sesuatu, B. untuk memberikan petunjuk atau pengarahan, C. untuk menjelaskan sesuatu, D. untuk meyakinkan, dan E. untuk merangkum. Sedangkan menurut Elina Zulkarnain dan Sumarno 2019-6, metodologi penulisan adalah A. menginformasikan, B. membujuk, C. mendidik, dan D. menghibur. Poin B, data analisis. Tahap analisis data merupakan tahap penting di mana data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, misalnya observasi, interview, angket, maupun teknik pengumpulan data yang lain, diolah dan disajikan untuk membantu penelitian menjawab permasalahan yang ditelitinya. Data analisis terdiri dari 4 faktor, yaitu 1. Karakteristik problem atau permasalahan penelitian, 2. Karakteristik data yang dikumpulkan, 3. Karakteristik sampel atau cuplikan, dan yang keempat, karakteristik hubungan dan banyaknya variabel. Poin C, statistik. Statistik merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk data berkaitan dengan pengumpulan, pengklasifikasian, penyajian, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Dari data yang berbentuk angka-angka, biostatistika didefinisikan sebagai penerapan metode statistika untuk pemecahan masalah biologi. Masalah biologi dalam definisi ini adalah masalah yang timbul baik pada ilmu biologi dasar maupun bidang terapannya, seperti ilmu kesehatan, peternakan, perikanan, kedokteran, dan ilmu pertanian. Biostatistika juga disebut statistika biologi atau biometri. Definisi biostatistika tersebut masih merupakan definisi yang mengembang karena pengertian statistik yang dialih Indonesiakan menjadi statistika. Banyak definisi statistika adalah ilmu yang terkenal melalui nama, bahkan bagi orang awam sekalipun. Berbagai definisi mengenai statistika dapat ditemukan. Banyaknya definisi yang dapat ditemukan dibatasi hanya oleh banyaknya buku yang dibaca. Berdasarkan atas pengertian modern, statistika di bidang biologi didefinisikan sebagai studi ilmiah mengenai data numerik yang berasal dari fenomena alami. Semua kata dalam definisi ini perlu menekan lebih lanjut. Beberapa definisi statistik menurut beberapa ahli, yaitu 1. Menurut Croton dan Cowden, statistik adalah metode untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan serta menginterpretasikan data yang berwujud angka. Poin kedua, menurut Anderson dan Bancroft, statistik adalah ilmu dan seni perkembangan dan metode paling efektif untuk pengumpulan, pentabulasian, dan penginterpretasian data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan penggunaan penalaran induktif yang didasarkan pada
probabilitas atau teori peluang. Poin ketiga, menurut Sutrisno Hadi, statistik kegiatan ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penyelidikan. Selanjutnya, data diolah dan menarik kesimpulan secara teliti, serta membuat keputusan yang logik dari hasil pengolahan data. Batasan umum, statistik digunakan untuk menunjuk angka-angka pencatatan dari suatu kejadian atau kasus tertentu. Batasan khusus. Poin keempat, menurut Sujana, statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan dan analisis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Poin kelima, menurut Stell dan Torrie, statistik adalah metode yang memberikan cara-cara guna menilai ketidaktentuan dari penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Yang terakhir, menurut J. Supranto, ada dua pengertian statistik. A. Dalam arti sempit, statistik adalah data ringkas yang berbentuk angka kuantitatif. B. Dalam arti luas, statistik adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, dan analisis data serta cara penarikan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang menyeluruh. Poin D. Penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah filsafat positivisme. Pandangan filsafat positivisme adalah bahwa tindakan-tindakan manusia terwujud dalam gejala-gejala sosial yang disebut fakta-fakta sosial. Fakta-fakta sosial disebut harus dipelajari secara objektif, yaitu dengan memandangnya sebagai benda, seperti benda dalam ilmu pengetahuan alam. Caranya dengan melakukan observasi atau mengamati fakta sosial untuk melihat kecenderungan-kecenderungannya, menghubungkan dengan fakta-fakta sosial lainnya. Dengan demikian, kecenderungan-kecenderungan suatu fakta sosial tersebut dapat diidentifikasi. Perbedaan paradigma kuantitatif dan kualitatif. Richard dan de Kock dalam Beyond Kuantitatif versus Kuantitatif, Medsos paradigma kualitatif. Paradigma kuantitatif memakai metode kualitatif, memakai metode kuantitatif. Fenomenologis positif, ismologis, observasi natural, tidak terkontrol, ukuran rigid dan terkontrol, holistik, partikularistik, mementingkan realitas dinamis dari hasil penelitian, mementingkan realitas stabil dari hasil penelitian, berorientasi, proses berorientasi, hasil dekat dengan data, perspektif orang dalam jauh dengan data, perspektif orang luar, memakai logika induktif, memakai logika deduktif. Langkah-langkah pokok penelitian ilmiah atau desain kuantitatif, yaitu pertama, identifikasi masalah, kedua, studi pustaka, ketiga, penyusunan hipotesis penelitian, keempat, penyusunan desain riset, kelima, identifikasi, klasifikasi, dan definisi variabel penelitian, keenam, penentuan instrumen penelitian, ketujuh, pengolahan dan analisis data, kedelapan, penyusunan laporan. Kita masuk ke poin E, diskusi. Diskusi atau belajar mengajar merupakan sebuah kegiatan yang kompleks. Mengingat hal demikian, maka hampir tidak mungkin untuk menunjukkan dan menyimpulkan bahwa suatu metode belajar mengajar tertentu lebih favorit daripada metode belajar mengajar yang lain dalam usaha mencapai semua tujuan pembelajaran oleh semua guru, untuk semua siswa, untuk semua mata pelajaran, dalam semua situasi dan kondisi untuk selamanya. Tujuan penggunaan metode diskusi.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali dihadapkan pada persoalan yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu jawaban atau satu cara saja, tetapi perlu menggunakan banyak pengetahuan dan macam-macam cara pemecahan dan mencari jalan yang terbaik. Tambahan pula banyak masalah di dunia dewasa ini yang memerlukan pembahasan oleh lebih satu orang saja, yakni masalah-masalah yang memerlukan kerjasama dan musyawarah. Dan apabila demikian, maka musyawarah itu didiskusikan yang memberikan kemungkinan pemecahan yang terbaik. Adapun tujuan penggunaan metode diskusi adalah berpikir secara demokratis, pemecahan masalah secara demokratis, dan yang terakhir yaitu partisipasi peserta didik. Mungkin itu saja materi saya yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.